ada sedikit keributan. Terus saya merasa bahwa anak saya yang saya cintai ini kok berani memukul saya. Setiap orang dialah sendiri yang akan menentukan masa kadaluarsa bagi kesedihannya dia, bagi sakit hatinya dia. Enak aja dimaafkan. Emangnya saya kayak setan yang kalau diinjek-injek masih tetap bisa welcome. Iya kan? Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Bener nih. Nggak bener nih. Apa-apaan nih? Bawa-bawa keluarga, bawa-bawa anak saya lagi. Mana mau orang coba dikasih komentar kayak gini. Kalau perlu apa harus dilaporin ke polisi aja apa ya? Mas Irgi. Miss Mary, Miss Mary. Dari tadi mondar-mandir saya nunggu di sana belum dipanggil-panggil nih sampai sekarang. Oh iya Miss Mary, Iya, sorry. kenapa? Nggak, saya lagi lihat ini sosial media saya. Ini ada orang komentar. Tapi komentar ini yang jelek-jelek negatif. Sampai bawa anak istri saya. Saya nggak bisa terima, ini kan masalah prinsip. Saya nggak bisa maafin orang kayak gini. Saya mau lapor polisi kalau begini. Sabar Mas Irgi, namanya juga netizen. Kan katanya netizen maha benar. Iya, tapi saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima, saya nggak bisa maafin dia. Oke, nah berbicara tentang maaf ya, ini kebetulan pas banget ini adalah tema kita hari ini. Oh, Tapi oke. sebelum kita bahas, kita harus nyapa dulu nih yang ada di rumah, yang dari tadi sudah ada di sini. Oh, Kita belum iya. sempat nyapa. Untuk pemirsa yang ada di rumah, mohon maaf nih, saya juga belum menyapa Anda semuanya. Tentunya kita bertemu lagi bersama saya dan juga Miss Mary Riana. Boleh kasih tepuk tangan untuk Miss Mary Riana? Dan ini adalah acara yang selalu kita tunggu-tunggu di mana kita akan mendapatkan hal-hal positif di sini. Karena kita akan ada di acara I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Oke, baik Miss Mary. Belum curhat sih, belum curhat sama pemirsa sama penonton di sini. Memaafkan. Memaafkan. Memang sih maaf itu sesuatu yang sulit, Sulit. sulit untuk diucapkan, Ya. sulit juga untuk dilakukan. Setuju. Oke, kadang kita tahu sih harusnya memaafkan. Ya. Tapi bukannya tahu atau enggak, tapi mau atau enggak. Apakah Anda benar-benar punya kemauan untuk memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan? Ya. Oke, nah maka dari itu hari ini kita akan bahas supaya Anda tahu bagaimana cara memaafkan dan bukan hanya tahu cara memaafkan tapi juga memiliki kemauan untuk bisa memaafkan. Oke, Oke. ada caranya semua akan dibahas di sini dari Impossible jadi I'm Possible. Baik. Kalau begitu saya nggak mau basa-basi lagi Miss. Karena memang ini tema yang akan diangkat Ya. oleh Miss. Bagaimana kita memaafkan orang lain yang membuat satu kesalahan Ya. kepada kita. Sementara kita susah banget untuk maafin dia. Nah tentunya saya juga pengen tahu nih Miss. Apa sih sebenarnya yang membuat orang itu sulit memaafkan? Ya. Kayak saya tadi sulit. Karena Betul. ini masalah-masalah prinsip. Betul. Masalah keluarga, anak dan lain sebagainya. Boleh Betul. kasih tahu alasannya? Ketika Anda sulit untuk memaafkan, itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Namanya kita juga manusia ya. Ya. Ada 5 alasan terbesar kenapa seseorang itu masih sulit untuk memaafkan. Oke, saya tulis dulu yang pertama. Alasan yang pertama adalah kecewa yang besar. Ya, kekecewaan yang sangat besar. Apalagi sampai membuat trauma. Itu akan semakin sulit untuk bisa dimaafkan. Nah, kekecewaan yang terbesar itu biasanya datang dari mana sih? Biasanya datang dari orang-orang yang justru sangat dekat dengan kita. Seringkali yang lebih sulit kita maafkan itu orang yang justru lebih dekat hubungannya dengan kita. Saking dekatnya, mungkin seseorang yang kita cintai, mungkin keluarga, mungkin orang-orang yang sangat kita percayai. Saking dekatnya, kesalahan yang dia buat itu membekasnya, wow, dalam banget. Setuju. Setuju ya Mas Irgi? Setuju banget Miss Mary. Ketika kekecewaan kita begitu besar, apalagi meninggalkan yang namanya trauma, oke, mudah untuk sulit kita memaafkan, ya, mudah untuk sulit memaafkan. Kenapa? Karena kalau sakit itu di mana katanya? Di sini. Di sini ya, di mana-mana. Sakitnya tuh di hati. Dan orang bilang lebih baik saya sakit gigi daripada sakit hati. Betul atau betul? Betul. Betul, oke. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya sakit hati dan sakit gigi itu ada persamaannya loh.
Persamaannya adalah dua-duanya itu sumbernya dari yang manis-manis. Bener nggak? Tapi sekali lagi kekecewaan yang besar membuat itu lumrah untuk seseorang masih belum mudah untuk memaafkan. Baik, Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sekarang bukan hanya kecewa yang besar sampai meninggalkan trauma, yang kedua adalah emosi yang tinggi. Ditambah emosi kita masih tinggi terhadap hal tersebut. Oke, kemungkinan besar karena itu baru saja terjadi. Jadi setiap kali kita merasakan, wah bawaannya kesal. Sama seperti sebuah luka. Pernah Anda terjatuh, terus tangannya terluka, berdarah-darah? Ya. Butuh waktu nggak untuk bisa menyembuhkan? Butuh. Fisik aja butuh waktu, apalagi hati. Ketika emosi itu masih tinggi, akan sangat sulit untuk kita bisa melupakan. Nah sekarang bayangkan, ketika Anda lagi berdarah-darah nih, oke, terus udah gitu darahnya Anda korek-korek terus, kira-kira makin cepat sembuh atau lukanya malah makin besar? Makin besar ya. Nah jadi seringkali itu juga yang terjadi di dalam hati kita. Ketika kejadian itu baru saja terjadi dan Anda begitu sakit hati dan begitu berdarah-darah dan setiap hari Anda mengulang proses itu, mengingat lagi dan mengulang, itu sama saja Anda mengorek luka yang sedang dalam proses penyembuhan. Memang sangat sulit untuk bisa memaafkan. Oke, butuh waktu. Berapa lama waktunya? Tergantung, setiap orang punya masa waktunya sendiri. Saya selalu bilang, setiap orang dialah sendiri yang akan menentukan masa kadaluarsa bagi kesedihannya dia, bagi sakit hatinya dia. Oke, nah, jadi itu yang kedua, emosi masih tinggi. Ya. Jadi wajar sulit memaafkan. Ya. Apalagi ditambah yang ketiga Mas Irgi. Apa itu? Oke, sikap yang menyebalkan. Sikap siapa yang menyebalkan? Sikap orang yang berbuat salah. Oh ini bahaya ini. Iya, Ini kadang berbahaya. bukannya kita nggak mau maafin, tapi orang ini kok udahnya dia buat salah, bukannya dia minta maaf, bukannya dia merasa bersalah, tapi serasa nggak ada apa-apa. Iya. Serasa dia yang paling benar, ya kan? Dan bahkan malah merendahkan kita, ya bahkan merasa arogan. Bayangkan, Anda tadinya mau memaafkan, tapi karena melihat sikapnya seperti itu, kira-kira jadi lebih mudah untuk memaafkan atau jadi lebih sulit? Sulit. Lebih sulit. Oke. Alasan keempat, kenapa orang sulit untuk bisa memaafkan? Melanggar prinsip. Oke. Seperti yang tadi Mas Irgi bilang. Ada kesalahan yang oke, saya bisa maafkan. Tapi ada kesalahan yang ini nggak bisa, ini melanggar prinsip saya. Ya. Kalau dia buat kesalahan kepada saya, dia ngata-ngatain saya mungkin masih bisa. Tapi kalau bawa anak saya, bawa keluarga saya, bawa orang tua saya, itu nggak terima. Itu namanya prinsip, Ya. nggak bisa saya maafkan. Betul. Jadi dimaafkan atau tidak? Tunggu dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita tahu harus seperti apa, tapi hati masih belum bisa. Oke, dan ini wajar, seperti saya bilang, ini wajar. Jadi kita bukan berbicara tentang teori, kita berbicara tentang sesuatu yang memang kita rasakan dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir nih, yang kelima adalah ego. Yang kelima apa? Ego. Ego atau harga diri. Enak aja dimaafin, harga diri saya mau ditaruh di mana? Enak aja dimaafkan. Emangnya saya kayak setan yang kalau diinjek-injek masih tetap bisa welcome? Ya kan? Mana bisa? Mana bisa? Ini masalah harga diri. Ya. Saya bukan kayak setan, Ya. kalau diinjek-injek saya nggak bisa welcome. Betul atau betul? Betul. Betul. Jadi dimaafkan atau enggak? Enggak. Sulit ya? Sulit. Oke. Nah, kenapa saya menjelaskan 5 hal ini? Karena saya yakin bukan hanya Anda yang berada di studio, tapi juga Anda yang di rumah. Anda mungkin mengangguk-angguk dan bilang, betul Miss Mary, itu saya banget. Itu benar banget, oke? Dan saya ingin bilang kepada Anda bahwa memaafkan atau tidak, itu adalah hak Anda. Anda punya hak untuk tidak memaafkan orang tersebut. Anda juga punya hak untuk memaafkan orang tersebut. Dan itu adalah hak Anda. Oke? Anda pun juga bebas untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk memaafkan mereka. Tapi hari ini saya ingin bilang kepada Anda, kalau Anda hari ini benar-benar merasa serius, ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Oke, saya tahu itu sulit, tapi saya benar-benar ingin bisa memaafkan dan melupakan semua itu. Ada caranya. Dan kalau Anda benar-benar serius, Anda bisa praktekkan cara itu dan semoga yang tadinya sulit jadi lebih mudah.
Semua akan dibahas di sini di I'm Possible. Kasih tepuk tangan untuk Miss Mary. Baru 5 alasan kenapa kita sulit untuk memaafkan. Tapi seperti yang tadi Miss Mary bilang, bahwa di sini kita ingin menjadi orang yang pemaaf. Ya. Ada caranya. Ada. Caranya. Tapi setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Padahal cara yang paling mudah untuk bisa membebaskan diri kita dari perasaan sakit hati itu adalah dengan melepaskan, let go, mengikhlaskan. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.